Oke guys, hari ini kita berbagi tips untuk pemula dari pemula ya. Sekali lagi ini hanya untuk pemula ya. Kalau untuk senior abaikan saja. Oke, trouble-nya itu ini head ataupun deksel ya, bahasanya macam-macam. Ini trouble-nya itu seperti ini ya. Ini clap in bagian sini. Nah, ini trouble-nya. Kita masukkan yang in X-nya juga. Nah, ini seperti ini trouble-nya ya. Nah, ini sangat parah ya. Seharusnya tidak goyang seperti ini. Jadi seharusnya seperti inilah. Ini hanya sedikit aja spannya ataupun goyangnya. Jadi masih trouble-nya masih bisa lah ya. Jadi yang trouble-nya yang sering terjadi di semua motor Al Supra ya. Nah, ini sangat parah. Seharusnya itu seperti ini. Nah, ini botol klep yang baru. Jadi tipsnya kita cara membuka dan memasangnya. Ini ada karetnya. Terserah mau mereknya apa. Kalau aku pakai merek ini ya. Jadi langsung aja ke intinya, kita langsung coba atau kita eksekusi alatnya. Gunakan 9 kunci 9. Kalau nggak ada kunci 9, cari yang pas. Yang pas itu mau pakai pen pistonnya juga tidak bisa, ini nggak masuk. Jadi yang pas kunci 9, karena saya adanya kunci 9. Nah, ini sangat span. Kalau 8T terlalu sama dengan piston tadi, pen pistonnya tidak masuk. Nah, tidak masuk. Jadi langsung kita eksekusi saja kunci 9. Kalau sebelum kunci 9 kita gunakan ini didorong dari sini ya. Nah, didorong dari sini menggunakan tangkai kunci shock itu sendiri, langsung dipacal ataupun di tokok atau dipukul ya, karena cuma itu, tidak ada cara lain selain dipukul. Luruskan, usahakan lurus ini ya. Nah, itu lurus seperti ini, posisikan miring, atur tripodnya dulu. Nah, seperti ini, benar-benar lurus. Lalu ingat ya, sebagian sininya dikeluarkan ke sini ya. Ini kan bagian luarnya, bagian depan ataupun luarnya. Jadi dari dalam dorong keluar. Tahan pakai kaki, maaf ya. Kalau sendiri pakai kaki, kalau berdua dibantu temannya. Pelan tapi pasti, usahakan lurus ya. Kalau sekiranya sudah masuk, kita ganti besinya ya. Kalau gelarnya sudah terlihat keluar, nanti dia presisi. Sebenarnya lebih bagusnya yang presisi. Kalau 10 tangkainya ini terlalu besar. Kita gunakan kunci tang sama besi 8 ya. Kiranya presisi dengan yang ini ya. Nah, ini presisi, jadi tidak terlalu besar. Langsung saja kita jepit atau kita eksekusi pelan-pelan tapi pasti. Sekiranya besinya masuk ke dalam sana ya. Tapi sepertinya kalau besi 8 terlalu besar lagi, kita cari besi yang sekiranya masuk ke lubang ini ya. Kita paskan dulu, sepertinya masuk. Pelan-pelan tapi pasti. Nah, ini sepertinya masuk ya, besi 8 ya. Nah, ini perhatikan. Nah, itu masuk ke dalam sini. Nah, besi 8 yang tentunya yang pasnya.
Oke, keluar. Nah, ini penampakan yang lama. Dia tidak dikasih lem, sebenarnya juga tidak apa-apa ya dikasih lem steel. Ini karena udah ada karetnya dengan yang lama. Nah, persis sama ya. Oke, langsung saja dipasang ya. Nanti ini kalau sudah dipasang baru kita cuci. Nanti proses penyekuran juga masih dalam proses diskur klepnya juga. Kita bersihkan dulu apa namanya, bagian bawahnya. Oke, setelah dibersihkan kita akan pasang ya, menggunakan kunci 9 tadi ya. Nah, yang masuk di sini. Nah, ini kita coba langsung kita pasang, usahakan lurus di dalam sini, lurus ya. Kalau tidak lurus bisa bahaya. Ini tidak menggunakan lem ya karena sudah ada karetnya. Sebenarnya pakai lem lebih bagus, tapi tidak pakai lem juga tidak apa-apa. Oke, langsung kita pasang, diusahakan lurus. Nah, itu masuk. Nah, itu masuk ya, pakai menggunakan 9 kunci 9. Pelan-pelan. Kita cek lagi kelurusannya. Sekiranya sudah lurus, kita lanjutkan lagi. Lubang dalamnya sudah kita bersihkan ya tadi. Jadi kita langsung pasang lagi. Usahakan lurus. Oke, kita cek lagi apakah sudah masuk di dalamnya. Kita cek kamera blur. Nah, itu kita coba pasang klepnya. Nah, ternyata hasilnya seperti ini ya kawan atau sahabat. Ini seperti ini. Nah, ini sangat persisi ya, jadi tidak terlalu goyang, seharusnya seperti ini. Oke, demikian tutorial atau tips untuk pemula dari pemula. Semoga menjadi inspirasi atau motivasi yang masih pemula. Sekali lagi, bukan maksud untuk menggurui, hanya untuk berbagi. Oke, mungkin demikian. Semoga membantu. Salam kuku ireng. Itu motornya kita rebahkan atau kita tidurkan. Karena si customer bilang timingnya, aku juga udah ngecek, timingnya juga minta ganti, jadi sudah olinya baru katanya. Sebenarnya harus minta ganti, tapi customer minta olinya nggak usah diganti, kita tidurkan sebelah kiri atau kita rebahkan. Oke, salam sehat, salam kuku ireng.